Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Warari dengan NIM 034 akan presentasikan proposal karya tulis ilmiah saya berjudul Gambaran Pengetahuan Spesifikasi tentang Terapi Service pada Warga RW 08 Keluargaan Kebagusan. Bab 1 Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang komunikasi merupakan penggunaan obat oleh seseorang untuk pengobatan diri sendiri yang diperoleh berdasarkan diagnosa gejala studi tanpa berkonsultasi dengan dokter atau pengobatan yang dilakukan tanpa resep dokter. Data WHO, 80% masyarakat beberapa negara melakukan komunikasi berdasarkan hasil survei kesehatan nasional tahun 2009. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa tercapai 66% orang sakit di Indonesia melakukan komunikasi. Angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk yang berobat jadi ke dokter sebesar 44%. WHO estimasi di dunia sekitar 2,1 juta dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Untuk negara-negara di Asia Tenggara sekitar 588.635 dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Presentasi dari angka kejadian gastritis Indonesia menurut WHO adalah 40,8%. Angka kejadian gastritis di beberapa daerah di Indonesia cukup tinggi dengan prevalensi 274.396 kasus dari 200.048.452.952 jiwa penduduk menurut Kurnia 2011. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2011, gastritis merupakan salah satu penyakit dari 10 penyakit terbanyak pada pasien inap di rumah sakit di Indonesia dengan jumlah 30.154 jiwa. Kasus 4,9%. Gastritis menjadi salah satu penyakit yang umum diderita oleh kalangan masyarakat akibat beberapa faktor, misalnya tidak mengatur pola makan, gaya hidup, dan salah satunya peningkatan aktivitas masyarakat sehingga tidak sempat mengatur pola makan. Dalam penelitian di wilayah yang diteliti adalah RW 08 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu. Ini merupakan daerah di mana setiap masyarakatnya memiliki tingkat kesibukan pekerjaan yang cukup menimbulkan stres sehingga menimbulkan masyarakat sulit mengatur pola makan. Hal ini memicu timbulnya penggangguan pada lambung, yaitu gastritis. Selain itu, jangkauan penyuluhan yang kurang merata hingga RT dan RW membuat masyarakat tidak teredukasi mengenai cara penanganan gastritis atau mengatur pola makan. Kurangnya edukasi membuat masyarakat memilih pengobatan secara komunikasi secara alternatif. Oleh karena itu, dapat penelitian ini menulis ingin mengetahui gambaran pengetahuan penyakit gastritis pada warga RW 08 Kelurahan Kebagusan. Rumus masalah 1. Sebagian sering warga RW 08 melakukan Kelurahan Kebagusan melakukan komunikasi sebagai alternatif pengobatan. 2. Bagaimana tingkat pengobatan warga RW 08 Kelurahan Kebagusan tentang komunikasi? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat di RW 08 Kelurahan Kebagusan mengenai alternatif pengobatan komunikasi yang sering mereka lakukan. Manfaat penelitinya. 1. Manfaat bagi peneliti sebagai proses aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama berada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. 2. Manfaat bagi relasi sebagai informasi dan bahan tambahan untuk studi kepustakaan studi di farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Terus manfaat bagi masyarakat sebagai informasi dan bahan edukasi bagi masyarakat mengenai komunikasi terhadap keluhan penyakit gastritis. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengetahuan. Definisi pengetahuan merupakan hasil tahu dari terjadinya setiap orang mengatakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terdapat melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, raba, dan raba dengan sendiri. Tingkat pengetahuan tahu memahami aplikasi analisis, sintesis, evaluasi. Pengukuran pengetahuan. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur subjek penelitian atau responden. Karena pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur adalah sesuai dengan tingkat-tingkat di atas. Kategori. Menurut Ari Kuto 2006, pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu baik, cukup, dan kurang. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan: pendidikan, pekerjaan,
umur, minat, pengalaman, kebudayaan, lingkungan sekitar. Semedikasi. Definisi semedikasi. Semedikasi atau yang sering dikenal istilah pengobatan sendiri biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan penyakit ringan yang banyak dialami oleh masyarakat seperti demam, nyeri, pusing, batuk, sakit mah, diare. Keuntungan semedikasi itu aman, efektif, hemat biaya, hemat waktu untuk individu melindungi rasa malu. Kerugian semedikasi: A. Dapat membahayakan kesehatan apabila tidak menggunakan dengan aturan. B. Boros biaya dan waktu. C. Memungkinkan dapat timbulnya reaksi obat yang tidak diinginkan. D. Timbul penggunaan obat yang salah akibat informasi yang kurang lengkap dari iklan obat. E. Tidak efektif apabila salah diagnosis dan memilih obat. Semedikasi yang aman. Hal-hal yang perlu diperhatikan menurut POM 2014 adalah sebagai berikut. Satu, mengenai kondisi ketika akan melakukan semedikasi. 2, memahami bahwa ada kemungkinan interaksi obat. 3, mengetahui obat-obat yang digunakan untuk semedikasi. 4, mempelajari efek samping yang mungkin terjadi. 5, meneliti obat yang akan dibeli. Mengetahui cara penggunaan obat yang benar. 7, mengetahui cara penyimpanan obat yang baik. Faktor penyebab semedikasi itu biaya yang relatif mahal, menghindari rasa malu apabila diperiksa oleh dokter, rasa cemas apabila diperiksa sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi jalan hidupnya. Ada pengaruh iklan cetak atau elektronik dari produk yang akan dirasa cocok dengan keadaannya. Memperoleh informasi dari lingkungan sekitar, teman atau keluarga. Penghentian semedikasi. Pengobatan semedikasi menurut POM 2014 harus dihentikan bila A. Timbulnya gejala lain seperti sakit kepala, mual, dan muntah, terdiri dari alergi seperti gatal-gatal dan kemerahan pada kulit. C. Salah minum obat atau minum obat dengan dosis yang salah. Penggolongan obat semedikasi itu golongan obat bebas terbatas, dan obat wajib apotik atau OA. Penggolongan obat menurut Permenkes nomor 917 tahun 1993 adalah A. Golongan obat bebas. Obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Terus B. Golongan obat bebas terbatas. Obat ini dapat dibeli tanpa resep dokter dengan peringatan tertentu yang harus diperhatikan. Peringatan tertentu itu: P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk obat kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas keras obat tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras obat jangan ditelan. Golongan obat wajib apotik menurut Permenkes nomor 919 Permenkes per 10/1993 kriteria obat yang dapat disarankan tidak konfirmasi untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang di atas 65 tahun. 2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. 3. Menggunakan tidak memerlukan cara atas kasus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. 4. Menggunakan diperlakukan untuk penyakit yang frekuensinya tinggi di Indonesia. 5. Obat dimasuk resio khasiat aman yang dapat ditanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Gastritis. Penyakit gastritis suatu penyakit luka lecet pada mukosa lambung. Klasifikasi gastritis itu ada garis akut, peradangan pada mukosa lambung yang menyebabkan erosi pada peradangan mukosa lambung akibat peparahannya pada zat iritasi. Terdiri dari gastritis akut, erosif, dan gastritis akut hemorik. Gastritis akut hemorik ini terbagi gastritis kronik. Klasifikasi histologi yang sering digunakan pada gastritis kronik yaitu gastritis kronik superficial, gastritis kronik atrofik. Tanda dan gejala gastritis. Tanda dan gejala gastritis itu mual, muntah, sakit kepala, rasa tidak nyaman. Terus B. Tanda dan gejala gastritis kronis. 1. Gastritis sel plasma, nyeri yang menetap pada daerah epigastrium, anakresia, berat badan menurun, keluhan yang berubah menjadi anemia. Penyebab gastritis itu
Bakteri pylori adalah infeksi bakteri menyebab gastritis kronik, terutama bagian terium lambung yang menyebabkan kerusakan LCAS pada usus 12 jari. Pencegahan penanganan gastritis secara umum adalah pedoman yang harus diperhatikan, yaitu A. Makanan secara teratur. B. Makanan dengan tenaga, jangan buru-buru. C. Memilih makanan yang lunak dan atau lembek. D. Jangan memakan makanan yang terlalu pedas atau terlalu dingin. E. Hindari makanan yang asam. Jangan minum minuman beralkohol atau minuman keras, kopi atau teh kental. Bab 3. Metode penelitian. Metode ini survei deskriptif kuantitatif. Kerangka konsep. Gambaran pengetahuan medikasi tentang penyakit gastritis, pengertian gastritis, penyebab gastritis, gejala gastritis, pencegahan dan penanganan gastritis. Definisi operasional. Definisi operasional, variabel masyarakat RW 08 Kelurahan Kebagusan. Definisi operasionalnya, responden yang dijadikan sampel dapat penelitian untuk mendapatkan informasi yang mengunjungkan variabel berikutnya. Variabel tingkat pengetahuan. Definisi operasionalnya, informasi yang dapat dari hasil pengamatan dan analisa penelitian di lapangan berupa angka data kesimpulan, segmen operasi teknik pengumpulan informasi. Variabel subjektif. Definisi operasionalnya sebetulnya untuk kegiatan penggunaan obat-obatan tanpa resep oleh individu atau dasar inisiatif sendiri. Variabel gastritis. Definisi operasionalnya sebuah paramedis untuk saluran pencernaan penyakit yang mengganggu pencernaan. Jenis penelitian ini penelitian deskriptif, lokasi dan waktunya dilakukan RW 08 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, dan waktu penelitiannya Januari sampai Juli 2021. Alat tambahan itu alat tulis, lembar kuesioner, dan komputer. Langkah kerja: melakukan studi atur, pengumpulan data dan lapangan, redukasi data, penyajian data, pembandingan data dengan literatur, dan analisa data. Prosedur penelitian data. 1. Studi literatur. Itu melaksanakan studi kepustakaan mengenai permasalahan, pengaruh, dan prosedur medikasi. 2. Pengumpulan data. Melakukan langsung RW 08 Kelurahan Kebagusan dengan cara wawancara forensik dan komunikasi. Terus ketiga itu reedukasi data, itu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok. Keempat itu penyajian data, membuat laporan terhadap data yang sudah diredukasi, data yang telah dikumpulkan dan dipahami. Yang kelima, membandingkan data dengan literatur. Data yang sudah didapatkan di lapangan kemudian dibandingkan dengan teori dari studi pustaka. 6. Analisa data. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisa kembali sehingga mengumpulkan data ini. Populasi dan sampel. Populasinya warga RW 08 Kelurahan Kebagusan yang melakukan medikasi penyakit gastritis. Sampelnya itu mengambil sebagian dari anggota populasi penelitian. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan penelitian ini merupakan angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Rencana analisa data menggunakan lisa deskriptif, yaitu mengakripsikan dalam bentuk narasi tingkat pengetahuan medikasi penyakit gastritis warga RW 08 Kelurahan Kebagusan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.